Mantan kapten legendaris Inter Milan, Beppe Bergomi merasa bahwa Nerazzurri belum pernah mencapai level setinggi ini dalam sejarah mereka. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Bergomi juga melontarkan pujian kepada Inter besutan Simone Inzaghi musim ini. Seperti diketahui, Inter berhasil mengamankan Scudetto mereka yang ke-20 dengan cara yang dominan. Nerazzurri secara matematis menyelesaikan musim ini sebagai juara dengan 5 pertandingan tersisa, di mana pasukan Simone Inzaghi melakukannya dalam derby bersejarah melawan rival sekota AC Milan. Rossoneri saat ini terpaut 18 poin dari Inter, dan kemudian tim-tim seperti Juventus, Napoli, Lazio, Roma dan Atalanta bahkan tertinggal lebih jauh lagi. Selain itu, meski harus tersingkir di babak 16 besar Coppa Italia dan UCL, namun Inter memenangkan Supercoppa Italiana untuk musim ketiga secara beruntun. Bergomi pun berpendapat bahwa Inter musim ini bukan hanya tentang hasil dan angka. Nerazzurri juga memainkan gaya sepak bola yang membuat mereka terkadang terlihat mustahil untuk dihentikan. Saya rasa semua tim besar ingin memenangkan gelar, ungkap Bergomi seperti dilansir FC Internews. Inter telah memenangkan banyak trofi dalam sejarah klub, tetapi belum pernah mencapai level permainan seperti ini dalam sejarah mereka. Saya hampir tidak ingat sama sekali kapan Inter mencapai level puncak seperti sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa tim ini sangat yakin mereka bisa memenangkan pertandingan berdasarkan gaya permainan. Saya tidak lupa dengan skuad peraih treble dan skuad ketika saya bermain, namun tidak ada yang bermain seperti Inter musim ini, tutup legenda Nerazzurri tersebut. Jaksa FA Italia, dikabarkan telah menutup penyelidikan mereka terhadap spanduk penghinaan yang dikibarkan Denzel Dumfries untuk Theo Hernandez. Menurut Corriere dello Sport melalui FC Internews, yang juga melaporkan bahwa Jaksa FA Italia akan memberikan tawaran pembelaan kepada Dumfries. Seperti diketahui, Inter menggelar parade perayaan gelar juara Serie A musim ini pada akhir pekan lalu. Dalam perayaan tersebut, Denzel Dumfries tampak tidak bisa menahan diri untuk mengibarkan spanduk penghinaan kepada bek AC Milan, Theo Hernandez. Hal ini disebabkan oleh dampak perselisihan kedua pemain saat derby Milan pada 22 April yang lalu. Insiden seperti itu bukan yang pertama kalinya terjadi pada perayaan gelar sebuah klub dalam beberapa tahun terakhir. Pada kasus sebelumnya, pemain yang bersangkutan akan dikenakan denda dari FA Italia. Hal itu dikarenakan telah melanggar pasal 4, Kode Keadilan Olahraga di Italia, yang membahas tentang keadilan dan sportivitas dalam olahraga. Laporan mencatat bahwa situasi serupa juga akan dialami oleh Dumfries. Dengan demikian, jaksa pun telah menutup penyelidikan mereka terhadap spanduk penghinaan terhadap Hernandez, dan menawarkan pembelaan kepada pemain Belanda tersebut. Inter Milan, kemungkinan besar tidak akan menawarkan perpanjangan kontrak kepada bek sayap Juan Cuadrado. Menurut FC Internews, yang mengantisipasi bahwa Cuadrado terpaksa harus meninggalkan klub di akhir musim nanti. Inter mengontrak Cuadrado dengan durasi 1 tahun pada musim panas lalu, namun penampilannya sejauh ini selalu terganggu akibat cedera. Pemain Kolombia itu mengalami masalah tendon yang membuatnya harus absen di sepanjang paruh pertama musim ini. Kemudian, ia menjalani operasi pada bulan Desember untuk mengatasi cedera tersebut, dan harus kembali menepi selama sekitar 4 bulan. Meskipun tampil cemerlang ketika diturunkan sebagai pemain pengganti saat menghadapi Sassuolo kemarin, namun perpanjangan kontrak tidak mungkin terjadi pada Cuadrado. Laporan menjelaskan bahwa Cuadrado masih ingin bermain di Eropa sebagai tujuan berikutnya. Akan tetapi saat ini minat terhadap tanda tangannya lebih banyak datang dari klub-klub di Amerika Selatan. Inter Milan akan mempertimbangkan kesepakatan pertukaran antara Denzel Dumfries dan Aaron Wan-Bissaka dengan Manchester United. Menurut FC Internews, Nerazzurri sejatinya sudah melakukan beberapa negosiasi terhadap kontrak baru Dumfries. Namun pemain asal Belanda tersebut menganggap tawaran Inter belum cukup tinggi terkait masalah gaji. Maka dari itu, Inter terpaksa harus menjual Dumfries di musim panas jika pada akhirnya sang pemain tidak menyetujui perpanjangan kontrak. Laporan mencatat bahwa Dumfries bersedia hengkang di musim panas, tetapi dengan syarat harus bergabung dengan klub yang dianggapnya sejajar dengan Inter.
Hal ini tentu bisa menjadi masalah bagi Nerazzurri jika mereka memutuskan untuk menjual Dumfries, mengingat saat ini belum ada peminat di antara klub-klub top Eropa. Akan tetapi laporan mengantisipasi ada kemungkinan jalan keluar untuk hal tersebut. Laporan mengungkap bahwa Manchester United berpotensi masih menganggap Dumfries sebagai target mereka. Namun hal ini juga akan sangat bergantung pada masa depan Erik ten Hag sebagai pelatih di Old Trafford, mengingat performa buruk setan merah baru-baru ini. Jika ten Hag bertahan, maka Inter ingin melakukan pertukaran pemain yang melibatkan Aaron Wan-Bissaka. Nerazzurri memandang Wan-Bissaka sebagai target prospektif, meskipun ia hanya memiliki pengalaman bermain di formasi 4 back. Dengan demikian, jika MU mengajukan tawaran yang melibatkan Wan-Bissaka, maka Inter akan tertarik untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Inter Milan dikabarkan sedang mewaspadai potensi hengkangnya Jules Koundé dari Barcelona di musim panas mendatang. Seperti dilansir FC Internews, Barcelona bersedia mendengarkan tawaran untuk Koundé, mengingat mereka harus melakukan penjualan di musim panas jika ingin melakukan perekrutan pemain. Laporan mencatat bahwa Inter, Chelsea, MU, Newcastle United dan PSG termasuk di antara klub yang akan mempertimbangkan untuk memanfaatkan situasi tersebut dan merekrut Koundé. Bagi Inter, Jules Koundé akan menjadi target yang logis dikarenakan ia bisa bermain sebagai bek kanan dan bek tengah. Dalam hal ini, pemain berusia 25 tahun itu berada dalam situasi yang mirip dengan Benjamin Pavard. Inter mendatangkan Pavard dari Bayern Munchen pada musim panas lalu. Fleksibilitas Pavard membuatnya menjadi kandidat sempurna untuk bermain di sisi kanan formasi 3 back Inter. Dengan demikian, Nerazzurri dikabarkan siap merencanakan hal serupa untuk Koundé. Inter Milan lebih memilih merekrut Albert Gudmundsson daripada Joshua Zirkzee di musim panas ini. Seperti dilansir FC Internews, Nerazzurri merasa skuadnya belum memiliki kedalaman dan fleksibilitas yang cukup dalam menyerang, bahkan dengan kedatangan Mehdi Taremi. Oleh karena itu, Inter akan mencoba memperkuat serangan dengan merekrut satu striker lagi. Baik Gudmundsson maupun Zirkzee tentu akan menjadi target ambisius Inter di jendela transfer musim panas mendatang. Akan tetapi Nerazzurri sebenarnya lebih condong untuk memboyong striker Genoa, Albert Gudmundsson. Alasannya, Inter percaya bahwa mereka akan mampu mencapai kesepakatan dengan Genoa mengenai tanda tangan pemain Islandia tersebut. Kemudian Nerazzurri juga bisa mengajukan formula serupa dengan yang mereka lakukan saat merekrut Davide Frattesi dari Sassuolo pada musim panas lalu, yakni dengan pinjaman berisi opsi kewajiban pembelian. Selain itu, kualitas Gudmundsson dalam menggiring bola juga menjadi sesuatu yang belum dimiliki Inter di skuad mereka saat ini. Dengan demikian, laporan mengindikasikan bahwa Inter lebih memilih mendatangkan Gudmundsson daripada Joshua Zirkzee. Inter Milan dikabarkan sangat yakin bahwa mereka akan memiliki sumber daya untuk mengontrak Bento Mattheus di musim panas ini. Menurut Corriere dello Sport melalui FC Internews, Bento kini menjadi salah satu target prioritas Inter di musim panas mendatang. Nerazzurri telah memutuskan bahwa mereka akan menggunakan jendela transfer ini sebagai kesempatan untuk merekrut kiper masa depan. Tujuannya adalah memiliki pemain yang awalnya bisa menjadi cadangan untuk Yann Sommer, dan kemudian mengambil alih posisi kiper utama dalam jangka panjang. Inter memiliki target yang jelas untuk peran tersebut yakni dengan menginginkan kiper Paranaense, Bento Mateusz Krepski. Di usianya yang ke-24 tahun, Bento tentunya merupakan pilihan yang tepat untuk menjadi kiper nomor 1 Inter di tahun-tahun mendatang. Nerazzurri sudah mengincar Bento pada musim panas lalu, dan ia telah membuat kemajuan lebih lanjut dalam 12 bulan terakhir, termasuk menjadi kiper utama timnas Brazil. Hal ini berarti harga Bento pasti meningkat, di mana Paranaense akan meminta setidaknya 20 juta euro untuk sang kiper. Namun Inter siap mengeluarkan biaya yang besar untuk kepindahan tersebut dikarenakan Bento adalah prioritas mereka. Nerazzurri yakin bahwa dengan melakukan beberapa penjualan pemain yang tidak dibutuhkan, maka mereka bisa dengan mudah untuk merekrut Bento. Inter Milan dikabarkan baru akan bergerak untuk merekrut Alessandro Buongiorno jika mereka terlebih dahulu melakukan penjualan dengan biaya besar.
Menurut FC Internews, Nerazzurri menganggap Buongiorno sebagai profil ideal untuk menggantikan Stefan de Vrij dan Francesco Acerbi dalam jangka panjang. Namun harga tinggi sang pemain masih menjadi batu sandungan besar bagi Inter. Laporan menjelaskan bahwa Torino akan meminta setidaknya 40 juta euro untuk menjual Buongiorno. Granata sangat menyadari persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Buongiorno, dengan AC Milan, Napoli dan klub-klub dari Premier League juga sangat tertarik mendatangkan sang pemain. Maka dari itu, Inter harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengontrak Buongiorno di musim panas. Nerazzurri juga harus terlebih dahulu menjual seorang pemain dengan biaya besar. Laporan mencatat bahwa Inter saat ini tidak memiliki rencana untuk melakukan hal tersebut, sehingga akan sulit melihat Buongiorno bergabung dengan Inter di musim panas mendatang. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez telah menjadikan perpanjangan kontraknya sebagai prioritas utamanya dengan klub. Menurut Corriere dello Sport melalui FC Internews, yang mencatat bahwa pemain berusia 26 tahun itu sangat mencintai Inter dan bertekad untuk bertahan. El Toro saat ini masih terikat kontrak dengan Inter hingga akhir Juni 2026, namun pihak klub ingin menawarkan kontrak baru jangka panjang hingga 2028. Tentu saja hal ini akan membawa kenaikan gaji yang signifikan untuk mencerminkan peran sang kapten di dalam tim. Akan tetapi faktanya negosiasi kesepakatan dengan Lautaro kini tampak berlarut-larut, mengingat Inter masih belum menawarkan gaji yang cukup menurut sang striker. Meski demikian, semua ini bukan berarti ada keraguan tentang apa yang diinginkan Lautaro untuk masa depannya. Laporan mencatat bahwa dari sudut pandang sang pemain, tidak ada pemikiran untuk pindah ke klub lain dalam waktu dekat. El Toro tentu saja sangat senang dengan apa yang telah diraihnya sebagai kapten Inter. Pemain berusia 26 tahun itu juga merasa masih banyak target lain yang ingin dicapainya bersama klub. Lautaro memiliki rasa cinta yang tulus terhadap seragam Inter, kepada para penggemar dan terhadap proyek klub saat ini. Oleh karena itu, yang tersisa hanyalah soal waktu bagi Lautaro untuk menandatangani kontrak baru. Mungkin diperlukan 1 atau 2 putaran negosiasi lagi, mengingat sang kapten hanya memikirkan satu hal, yakni bertahan di Inter. Klub asal Inggris, Leicester City tidak akan mengontrak Stefano Sensi dengan status bebas transfer pada musim panas ini, tetapi ada minat dari MLS. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa satu hal yang pasti adalah Sensi tidak akan menjadi pemain Inter musim depan. Kontrak Sensi bersama Inter akan habis pada akhir Juni, dan sama sekali tidak ada peluang bagi sang pemain untuk memperpanjang kontraknya. Seperti diketahui, Leicester City sempat tertarik merekrut Sensi pada bulan Januari. Namun langkah tersebut gagal pada hari penutupan jendela transfer, sehingga Sensi terpaksa bertahan di Inter hingga sisa musim ini. Hal tersebut tentu akan membuka kemungkinan bagi Leicester untuk mengontrak Sensi dengan status bebas transfer di musim panas. Akan tetapi laporan mencatat bahwa minat Leicester terhadap Sensi kini telah berlalu. Leicester telah memiliki target lain dengan anggaran yang lebih tinggi, setelah mereka sukses promosi ke Premier League musim depan. Dengan demikian, masih menjadi misteri kemana Sensi akan berlabuh selanjutnya. Laporan menjelaskan bahwa ada klub di Liga MLS yang tertarik pada gelandang Inter tersebut. Namun Sensi juga menunggu untuk melihat apakah ada minat serius yang muncul di Eropa. Klub asal Spanyol, Atletico Madrid telah menanyakan tentang ketersediaan gelandang Inter Davide Frattesi di musim panas mendatang. Menurut FC Internews, yang melaporkan bahwa Atletico telah melakukan kontak awal dengan rombongan Frattesi, terkait kemungkinan transfernya di musim panas. Mengingat Frattesi belum mengukuhkan dirinya di starting 11 Inter, maka klub asal Spanyol tersebut berupaya menggoda sang gelandang untuk mencoba kemampuannya di La Liga. Namun laporan mencatat bahwa pemain berusia 24 tahun itu sama sekali tidak berniat meninggalkan Inter. Frattesi sangat senang dengan keputusannya bergabung dengan Inter musim panas lalu. Pemain internasional Italia itu memberikan pengaruh besar dalam hal kontribusi golnya, meskipun kerap diturunkan dari bangku cadangan. Sang gelandang telah mencetak 2 gol penentu kemenangan Inter di masa injury time sejauh musim ini.
Frattesi merasa bahwa dia bisa terus berkembang dalam beberapa musim ke depan dengan tetap bertahan di posisinya saat ini.